Kembali lagi di channel saya Devina Mega Utami. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Di mana istilah kesetimbangan ini berhubungan dengan apa yang kita sebut, yaitu keseimbangan kimia. Akan tetapi, keseimbangan ini merupakan keseimbangan mekanik. Dalam keseimbangan mekanik, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, sehingga sebuah benda dikatakan keseimbangan mekanik jika benda tersebut tidak sedang mengalami perubahan dalam gerakannya. Nah, pada keseimbangan kimia ini, materi yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama yaitu keadaan kesetimbangan kimia, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yang ketiga yaitu tetapan kesetimbangan, yang keempat yaitu kesetimbangan dalam industri. Di mana kesetimbangan kimia untuk reaksi kimia umumnya itu bisa dilihat di slide untuk reaksinya. Nah, jika A dan B dicampurkan bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut. Itu yang dinamakan dengan kesetimbangan. Untuk yang selanjutnya, keadaan kesetimbangan itu ada reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Dalam sistem terbuka di alam sekitar kita terjadi kesetimbangan kimia atau reaksi bolak-balik dua arah atau disebut dengan reversibel. Nah, yaitu proses siklus oksigen, siklus air, dan siklus nitrogen. Dengan adanya kesetimbangan kimia atau reaksi reversibel, maka makhluk hidup tidak kehabisan oksigen untuk bernafas dan tidak kehabisan air untuk keperluan sehari-hari kita. Nah, di mana untuk reaksi reversibel ini merupakan reaksi pembentukan produk yang terbentuk dapat membentuk reaktan. Seperti contoh I2 bereaksi dengan H2 berkesetimbangan akan menghasilkan 2HI. Untuk reaksi irreversibel ini merupakan reaksi pembentukan produk tidak dapat membentuk reaktan, di mana untuk reaksinya HCl plus NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O, di mana untuk reaksi reversibel ini tidak dapat balik. Reaksi pembentukan produk tidak dapat membentuk reaktan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada keadaan setimbang. Di sini ada dua macam sistem kesetimbangan. Ada sistem kesetimbangan dalam homogen dan sistem heterogen. Mohon maaf ya, sistem heterogen dan juga sistem homogen. Di mana untuk sistem homogen ini fasenya sama. Nah, reaksi kesetimbangan homogen terjadi jika fase dari zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi sama, artinya sama-sama gas, sama-sama larutan, seperti itu ya. Seperti yang terdapat di contoh. Nah, di situ ada 2SO2 yang fasenya itu gas, bereaksi dengan O2, fasenya juga gas, akan berkesetimbangan 2SO3 juga bentuk gas, itu ya. Untuk yang selanjutnya itu ada sistem heterogen. Pada kesetimbangan sistem heterogen ini, zat-zat yang berada pada keadaan setimbang itu memiliki fase yang berbeda. Jadi yang tadi itu homogen itu fasenya sama, tetapi heterogen ini fasenya yang berbeda, di mana fase zat yang berpengaruh dalam penentuan nilai Kc atau dalam pergeseran kesetimbangan itu jika terdapat fase gas cair dan padat yang menentukan Kp adalah fase gas. Nah, jika terdapat fase larutan cair dan fase padat yang menentukan Kc itu larutan. Nah, jika terdapat larutan cair, padat, dan fase gas yang menentukan Kc itu adalah gas. Nah, ini merupakan contoh dari kesetimbangan heterogen. Nah, untuk contohnya itu CaCO3 yang berbentuk solid atau padat. Nah, ini akan menghasilkan solid dan gas. Seperti itu ya, padat dan gas. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan sendiri itu merupakan keadaan yang stabil akan tetapi peka terhadap perubahan. Nah, ada faktor luar yang mempengaruhi kesetimbangan ini, antara lain itu konsentrasi, tekanan, dan juga suhu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu.
Dimana untuk konsentrasi itu terdapat gambar yang ada di slide. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi reaksi itu diturunkan, maka konsentrasi reaksi akan bergeser ke kiri. Nah, yang kedua itu, jika konsentrasi produk reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi produk itu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tekanan, dimana jika tekanan itu bertambah, untuk gambarnya itu ada di slide ya. Tekanan itu bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol lebih sedikit. Nah, jika tekanan itu berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol yang lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya itu ada suhu. Nah, apabila suhu reaksi ini dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau disebut dengan reaksi endoterm. Seperti itu. Apabila suhu reaksi itu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau reaksi eksoterm, yaitu kebalikannya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan. Dalam keadaan kesetimbangan, reaksi terdapat hubungan antara konsentrasi zat reaksi dengan zat hasil reaksi. Nah, pada tahun 1864 ada dua orang ilmuwan dari Norwegia, Cato Guldberg dan Peter Wege, itu berhasil merumuskan hubungan antar konsentrasi zat-zat yang berada dalam kesetimbangan. Nah, di mana hukum kesetimbangan ini hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi ketimbang zat di ruas kiri. Nah, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, yang mana mempunyai harga tetap pada suhu yang tetap. Nah, untuk tetapan kesetimbangan yang pertama, itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau disebut dengan KC. Nah, itu menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang saya sebut tadi itu ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat ini hanya berlaku untuk zat-zat dengan fase gas dalam larutan. Sedangkan zat yang berfase padat atau solid dan liquid ataupun cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Nah, di sini harga KC ini dipengaruhi oleh suhu. Nah, untuk contoh reaksi setimbang ini yang terdapat di slide, SO2 bereaksi dengan O2, fasenya itu gas ya, bersetimbang. Reaksi setimbang akan menghasilkan 2SO3 juga dalam bentuk gas. Nah, rumus KC-nya itu konsentrasi SO3 dibagi konsentrasi SO2 kali konsentrasi O2. Itu ada pangkat 2, itu koefisiennya yang dipangkatkan ya. Nah, untuk selanjutnya itu reaksi kesetimbangan gas. Nah, untuk kesetimbangan zat dalam wujud gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dengan Kp, yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Nah, di mana di situ terdapat reaksi, maka tetapan kesetimbangan tekanannya itu Kp sama dengan konsentrasi Pc, tekanan dalam konsentrasi C ya, tekanan dalam reaksi C maksud saya, mohon maaf, dikali konsentrasi PD per konsentrasi PA dikali konsentrasi PP. Nah, di situ dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Nah, di mana untuk PA, PP, PC, PD itu merupakan tekanan parsial dari gas A, B, C maupun D. Yang selanjutnya itu ada hubungan antara KC dan Kp. Hubungan tetapan kesetimbangan ini di mana tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas dalam ruangan, maka tetapan kesetimbangan parsial atau Kp dari gas dapat dihubungkan dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC ya dari gas tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan persamaan ideal. Di situ sudah dituliskan PV sama dengan nRT, P sama dengan nRT per V,
maka P sama dengan MRT. Nah, karena Kp sama dengan P kali C, reaksi C dibagi P kali PB, PA kali PB ya. Nah, maka Kp bisa dilihat di slide untuk penurunan rumusnya. Nah, setelah itu rumus dari Kp yaitu Kc kali RT pangkat delta N. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kesetimbangan dalam industri. Nah, yang pertama itu ada pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Nah, dalam industri amonia itu diproduksi dengan menggunakan proses Haber-Bosch yang mereaksikan gas oksigen dan nitrogen dengan menggunakan katalis permukaan platina. Nah, untuk reaksinya bisa dilihat di slide. Nah, pada suhu biasa, proses reaksi berjalan lebih lambat sekali, tetapi jika suhu itu dinaikkan, maka reaksi berlangsung jauh lebih cepat. Nah, kenaikan suhu tersebut menyebabkan reaksi bergeser ke arah kiri, sehingga mengurangi produksi amonia tersebut. Nah, dengan menggunakan katalis yang lebih baik, yaitu katalis besi oksida yang mengandung sedikit kalium dan aluminium oksida seperti Al2O3, MgO2, CaO, dan K2O. Nah, untuk menghasilkan NH3 yang lebih banyak, maka reaksi harus bergeser ke arah kanan atau hasil reaksi. Nah, dalam hal tersebut bisa dilakukan jika tekanan yang digunakan itu tinggi, seperti tekanan 200 atmosfer akan menghasilkan NH3 sekitar 15%, tekanan 350 atmosfer itu akan menghasilkan NH3 sekitar 30%. Nah, untuk 1000 atmosfer tekanannya dinaikkan 1000 atmosfer akan menghasilkan NH3 sebanyak 40%. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan gambar skema sintesis amonia berdasarkan proses Haber-Bosch, di mana yang di bawah itu ada NH3 cair dimasukkan ke kondensor. Setelah itu N2 dan H2 yang tidak bereaksi itu masuk ke pompa untuk memadatkan udara. Nah, setelah itu di situ ada permukaan panas ya. Nah, di situ ada permukaan panas. Setelah itu masuk ke katalis. Di sini ada 400 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Untuk kesetimbangan dalam industri yang kedua yaitu pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Nah, bahan utama dalam pembuatan asam sulfat ini yaitu gas SO3, di mana gas SO3 ini dibuat dengan cara proses kontak berdasarkan reaksi eksoterm. Nah, di situ terdapat reaksi eksoterm yaitu S2SO2 bereaksi dengan O2 akan menghasilkan 2SO3. Nah, reaksi bergeser ke arah kanan tidak terjadi jika pada suhu kamar, tetapi kondisi optimal dicapai pada suhu 400 derajat Celcius dengan menggunakan katalis vanadium oksida atau V2O5. Reaksi berjalan dengan baik yaitu 98% sempurna. Nah, untuk reaksi pada pembuatan asam sulfat, yang pertama itu pembuatan SO2. Nah, di sini ada belerang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan SO2. Yang selanjutnya, oksida SO2 menjadi SO3, di mana belerang dioksida ini direaksikan dengan oksigen dan dihasilkan belerang trioksida. Reaksi ini berlangsung lambat, maka dipercepat dengan katalis vanadium yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu SO3 yang dihasilkan itu kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat. Reaksi tersebut berlangsung hebat dan menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif. Untuk mengatasi hal ini, gas SO3 itu dialirkan melalui merana yang di dalamnya terdapat aliran H2SO4 pekat sehingga terbentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 atau disebut
oleum ya. Asam pirosulfat ini direaksikan dengan air sampai menghasilkan asam sulfat. Nah, setelah itu asam pirosulfat ini direaksikan dengan air yang sudah saya jelaskan, itu membentuk asam sulfat. Reaksinya H2S2O7 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan asam sulfat. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesetimbangan kimia. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.